Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh kasus dalam rancangan acak lengkap. Adapun langkah perhitungan, yang pertama itu membuat hipotesis, kedua menganalisis data, dan yang ketiga menyimpulkan hasil analisa. Apakah dia menerima atau menolak hipotesis yang telah kita buat. Jadi, ini adalah 3 langkah utama yang perlu dilakukan dalam pengerjaan rancangan percobaan pada RAL. Baik, langsung saja kita masuk dalam permasalahan. Penggunaan bahan pengawet alternatif selain garam pada produk ikan asin pernah diuji cobakan, yakni dengan menggunakan asam sorbat. Hanya saja asam sorbat dapat mempengaruhi kandungan vitamin B1 dan dapat meninggalkan residu dalam produk, sehingga dianggap berpengaruh negatif terhadap kualitas nutrisi dalam produk. Salah satu bahan pengawet lain yang lebih aman dan biasa digunakan untuk pengawetan pangan adalah asam askorbat yang diaplikasikan dalam bentuk garam-garamnya. Namun demikian, sejauh mana efektivitas penggunaan asam askorbat dalam produk ikan asin belum pernah dilakukan. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penggunaan asam askorbat dalam pengawetan ikan asin berdasarkan tingkat ketengikan yang terjadi, yang diukur berdasarkan nilai TBA ikan asin yang telah disimpan selama 7 hari pada suhu siling, yaitu 5 derajat Celcius. Berikut adalah tabel data penelitian dengan 10 ulangan dan 4 perlakuan yang berbeda, yaitu 0%, 1%, 2%, dan 3% asam askorbat. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian. Yang pertama, hipotesis. Hipotesisnya adalah diduga dalam konsentrasi tertentu, asam askorbat dapat menekan nilai TBA ikan asin hingga penyimpanan selama 7 hari. Dan variabel bebas atau independen, yaitu level pemberian askorbat P1 0%, P2 1%, P3 2%, dan P4 3%. Sedangkan variabel terikat atau dependen, yaitu nilai TBA. Yang kedua, kita lakukan analisis data, yaitu data penelitian tersebut dihitung totalnya. Setelah itu kita hitung derajat bebasnya. Dan yang pertama ada DBT mendapatkan hasil 39, DBP mendapatkan hasil 3, DBG mendapatkan hasil 36. Kemudian faktor koreksi didapatkan hasil 1361,85. Jumlah kuadrat total didapatkan hasil 27,25. Jumlah kuadrat perlakuan didapatkan hasil 8,10 dan jumlah kuadrat galat didapatkan hasil 19,15. Kuadrat tengah perlakuan didapatkan hasil 2,70. Kuadrat tengah galat didapatkan hasil 0,53 dan yang terakhir F hitung didapatkan hasil 5,07. Selanjutnya kita buatlah tabel ANOVA. Kita taruh di sini perlakuan, galat, total, SK, DB, JK, KT, F hitung, F tabel 5% dan 1%. F hitungnya didapatkan 5,07. F tabel dengan taraf 5% didapatkan hasil 3,04 dan F tabel dengan taraf 1% didapatkan hasil 4,06. Signifikan pada taraf 1%, yaitu jika P lebih kecil dari 0,01. Kemudian ditarik kesimpulan pada hasil penelitian tersebut, yaitu F hitung
5,07 lebih besar dari F tabel 1%, 4,06. Maka perlakuan pemberian asam askorbat terhadap ikan asin berpengaruh nyata terhadap nilai TBA ikan asin yang disimpan selama 7 hari.